Halo Sobat Mesra, selamat datang di channel Yamaha Mesra. Saya Salman Siregar yang akan menemani kamu dengan memberitahu informasi yang menarik seputar dunia motor dan keseharian lainnya. Untuk itu tetap terus pantengin video pertama kami di Ngobrol Mesra. Oke Sobat Mesra, kali ini ada informasi yang pertama untuk Sobat Mesra, itu dari Mio Digital Custom Challenge. Nah, ini kompetisi diselenggarakan pada 11 Mei hingga 9 Juni 2020 lalu. Ini merupakan kompetisi desain ya Mio S dan dikreasikan modifikasinya sesuai dengan ide-ide kreatif dari para desainer gitu. Nah, ternyata itu cukup mengundang antusias dari para desainer di seluruh Indonesia. Terbukti ini ada 187 peserta dari 183 kota di seluruh kota Indonesia. Oke. Ada 3 kategori yang diperebutkan pada kompetisi ini. Salah satunya adalah kategori menang banyak awards. Nah, kategori menang banyak awards ini memperebutkan 3 juara. Untuk juara ketiga itu diraih oleh Andre Meselaya sebagai dengan tema Classic Brown gitu. Nah, yang juara kedua itu diraih oleh Ahmad Ajar Ginting dengan tema Blue Honeycomb. Dan untuk yang juara pertama itu ada Andre Meselaya kembali ya. Dia betul-betul mendapatkan menang banyak gitu. Nah, dia kembali lagi mendapatkan juara pertama dengan tema Street Fighter. Nah, di berikutnya itu ada juara favorit yang berhasil diraih oleh Arif Rahman Daulay dengan tema Batik Mandala. Dia punya total voters itu 68 voter. Makanya dia tuh jadi juara favoritnya. Nah, ada yang paling bergensi, ini ada kategori Kando Award. Ini kategori yang diberi kepada satu orang pemenang dan penilaiannya murni hanya meliputi desain. Penjurian dilakukan oleh pelaku otomotif dari Jepang yang ada di Indonesia. Dan hasilnya Wibowo Harinugroho menjadi pemenangnya dengan tema Sleeping Utopia. Itu dia. Selamat buat para pemenang. Semoga tetap kreatif ke depannya. Oke, informasi berikutnya itu ada informasi anniversary Yamaha yang kali ini disebut dengan Yamaha Day 2020. Ya, pada 1 Juli 2020 kemarin Yamaha Motor Company sudah genap berusia 65 tahun dan pada 6 Juli 2020 kemarin Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sudah genap berusia 46 tahun. Nah, kali ini katanya perayaan anniversary-nya cukup berbeda ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana tahun-tahun sebelumnya Yamaha sering mengadakan acara, tapi kali ini itu tidak ada acara yang spesial. Ya cukup sederhana lah dibilang gitu. Walaupun suasana seperti ini, Presiden dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Minoru Morimoto, mengatakan agar selalu tak bekerja sama sebagai satu tim agar bisa mencapai tujuan semakin di depan. Nah, di Yamaha Day 2020 kali ini itu mempunyai tagline Stay strong, stay with me, and we will ride again. Oke, kali ini ada berita yang cocok buat Sobat Mesra yang suka belanja online. Nah, dari Tokopedia. Tokopedia beri diskon besar bagi pembeli motor Yamaha. Nah, di sini diceritakan bahwa Tokopedia menawarkan promo sebesar 2,5% atau Rp850.000 atau hingga Rp850.000 begitu ya. Nah, promo ini berlaku hingga 31 Juli 2020 mendatang. Nah, caranya kamu cukup memasukkan kode voucher Juli Vaganja saat sudah melakukan pembelian. Kembali lagi di konten Ngobrol Mesra. Kali ini ada yang menemani saya dari komunitas WarFi ya. Itu komunitas yang merupakan salah satu induk dari komunitas rider Yamaha gitu. Oke, perkenalkan dulu dengan Bang apa nih Bang? Halo Sobat Mesra, salam kenal. Saya dari JRFI Kota Medan, mewakili kepengurusan, nama saya Raja. Saya dari Dewan Pembina Gerakan Rider Maxi, saya Mawan. Saya perwakilan dari Yamaha Komite Seleksi Sumatera Utara, nama saya Aan. Oke, dah begitu ya. Ini ada tiga abang-abang ini, mereka anak klub. Dan kali ini kita akan membahas mengenai namanya touring begitu ya. Bang, kalau touring kira-kira masih bisa menahan diri nggak untuk nggak touring ini? Wah,
Kalau dari YRFI, ini member-member klubnya udah pada minta izin touring. Cuman sesuai protokol kesehatan COVID-19 kita masih masih abu-abu untuk touring antara iya dengan enggak. Tapi kalau ditanya yang paling dalam ya ini udah ready semua untuk berangkat semua ya. kan gitu kan. Terakhir touringnya kapan emang? Terakhir touring itu bulan 3 atau di April awal. Di awal bulan Maret lah. Itu Setelah itu wabah, stop semua kegiatan, stop semuanya dan mulai hidup secara new normal. Tetap jaga jarak, cuci tangan dan ya. agak bosan ya kalau menunggu touring ini kelar ya. Apa? Menunggu touring ini akan datang ya. Oke. Biasanya kalau udah touring, kita bicara persiapannya dulu dong gitu ya. Kira-kira persiapan mengenai touring itu selain dari kondisi badan sehat, apalagi yang perlu kita siapkan, Bang? Unit. Hmm? Unit tetap dijaga. Kalau misalnya kita jarak seperti antar provinsi itu minimal 1.500 km. Itu kita wajib mengganti oli. Oh, mengganti oli ya. Yang pengalaman saya itu mengganti oli, cek kereman, mesin dan busi. Berarti motornya memang harus safety gitu, Bang? Iya. Perjalanan waktu kemarin saya touring ke Jawa, itu saya dari sini sampai ke Tulang Bawang itu saya ganti oli. Dari Medan ke Tulang Bawang itu ganti oli, sampai Jogja juga kembali lagi ganti oli, dan kembali lagi ke Jakarta itu ganti oli. Dan terakhir saya stay di Alfa Scorpi Pekanbaru. Oh. Total perjalanan berapa lama waktu itu, Bang? Karena kalau perjalanan saya touring di sana itu saya tidak mengenal waktu. Tapi ada juga yang mengejar waktu. Cuman saya itu kemarin touring santai. Touring santai ya. Sekitar 3 minggu. Oh, gitu. Jadi kalau persiapannya selain motor memang harus safety, apalagi kira-kira Ya, equipment yang kesehatan harus kita fisik siapkan? lah. Fisik. Yang utama kesehatan fisik kita. Itu dana juga kita persiapkan. Kita jangan takut kalau touring itu yang namanya komunitas itu jangan takut terlantar. Jangan takut terlantar ya. Karena sahabat-sahabat kita yang di luar daerah itu pasti mendukung, Selalu memantau. memantau. Selalu mendukung dia ya. Begitu juga kalau bisa kawan-kawan yang komunitas itu kalau pergi keluar daerah mintalah surat jalan ke Alfa Scorpi dan kepolisian. Oh, tujuannya? Tujuannya kalau kita trouble laka lantas atau apa itu kita ada surat jalan, terbantu dengan surat jalan kita itu. Kalau kita minta ke Alfa Scorpi kita menggunakan Yamaha, setiap dealer Yamaha itu pasti membantu. Oh, Dengan diskon, bukan gratis ya, bukan gratis, tetapi diskon. Tapi mungkin ada juga yang gratis Ada juga yang gratis ya, kalau memang itu tergantung pimpinan berarti intinya dealernya. ada support lah dari produsen gitu ya, Bang. Dari produk ada support. Oke, gitu. Kira-kira kalau touring gitu ya. Pengalaman unik apa sih yang biasanya paling sering saat touring itu? Maksudnya pengalaman? Pengalaman uniknya gimana? Uniknya itu kita ya rintangan itu satu, kita jalan malam. Kedua, yang kita nggak kenal daerah menjadi kenal saudara, mendapat saudara ataupun sahabat, Bisa saling silaturahmi. saling silaturahmi. Gitu ya. Bisa kalau misal sekali touring itu kira-kira ada berapa rider? Itu tergantung, ada Tergantung dari komunitas. komunitasnya itu masing-masing. ya. Ada yang bisa sampai 10, ada yang bisa tunggal. Kebanyakan sih yang touring-touring luar daerah itu paling maksimal 5. Itu Kebanyakan. Itu Kebanyakan paling sedikit. Karena sedikit itu kalau yang daerah-daerah gitu kan. Tapi kalau antar provinsi itu paling 2-3 orang gitu. Nah, biasanya kalau udah lagi touring nih kan biasanya rame-rame tuh ya. Jarang ada yang touring tunggal ya. Mungkin biasanya paling sering rame-rame kali ya. Itu ada kesan negatif
atau kita pakainya dia bilang ya kesannya arogan gitu buat anak klub yang touring ini karena katanya terlalu suka menutup jalan atau suka jalan Senaknya. kayak gitu. Itu tanggapannya gimana itu, Bang? Bang Aan mungkin bisa Ya, lebih melengkapi. sebenarnya sih kalau tanggapan saya sih kalau sebenarnya kalau untuk dalam rider kebiasaan kalau kita nih perjalanan jauh tuh kita minimal bawa rider itu ada sekitar 10 unit atau gitu. Jadi biasanya itu setiap patwal atau sweeper itu biasanya mendahulukan supaya yang di belakang lewat. Kadang-kadang ada juga melambai tangan gitu supaya rider itu duluan jalan gitu biar supaya jangan macet di belakangnya gitu. Biasaan gitu sih. Cuman ya itulah uniknya itu kita supaya jangan ada arogan gimana sih jangan menganggap mereka tuh kita seperti arogan gitu. Padahal kita sudah santun perjalanan itu. Tambahin, Yamaha Riders Federasi Indonesia sudah bekerja sama dengan YRA, Iya. Yamaha Riding Academy, yang mana teknis dalam berkendara sudah diajarkan sama-sama. Iya, Artinya, sahabat mesra semuanya yang bergabung di YRFI pasti kenal dengan YRA. Silahkan bergabung dan gimana caranya berkendara yang baik dan benar. Iya. Jadi saya yakin rider-rider Yamaha sudah udah aman dalam berkendara secara berkelompok dan perorangan. Makanya kayaknya yang arogan itu bukan motor Yamaha lah kan gitu kan. Ya mudah-mudahan sejauh ini yang Yamaha alhamdulillah memang aman sih, lancar kan kebanyakan memang bukan kita yang menganggap itu rider itu arogan, tapi mungkin pengemudi lain melihat lain kita yang menganggap itu arogan, arogan, ya. sedangkan kita tidak, hanya minta mendahulukan perjalanan itu supaya jangan menghalang kendaraan lain. Oh gitu. Pernah dengar langsung nggak kira-kira nyampein ke abang Bangaan gitu? Bang, orang abang kok arogan kali di jalan gitu. Pernah dapat komentar langsung nggak? gitu. Teguran gitu. Kalau teguran Siapa, sih gitu? biasanya taulah kalau orang Medan nih ya kan, tegurannya dia bukan menyapa, oh begini-begini, tidak. Kalau kebanyak sih ya taulah orang Medan, macam jalan bapak kau lah gitu. Kebanyakan sih gitu. Macam bapak Padahal kau kita punya tidak jalan ada gitu ya gitu. kan? Padahal kita sudah sopan dan teratur gimana cara mengemudi, cara kita mentaati rambu-rambu lalu lintas gitu. Dan pun ya gimana lah, ya inilah sifat orang Medan ya kan. Kebanyakan begitu. Mungkin kita nggak bisa mungkiri ya ada oknum rider yang bertingkah Ada. arogan gitu ya. Kalau misalnya kayak gini, rider tetaplah rider gitu. Iya. Satu orang rider ya semua rider. Iya. Satu orang yang penyakitan semua dianggap penyakitan gitu. Ya kan? Mengubah stigma rider yang jadi positif dari negatif itu bagaimana kira-kira? Yang pertama nih menurut saya ya kan, ketika kita akan berkendara ada tata tertibnya, yang mana kalau konvoy aturan Yamaha Alpha Scorpio Jalan Adam Malik selalu konvoy biasanya tidak lebih dari 30 barisan, 30 unit. Iya. 30. 30 itu udah maksimal. Ini ada yang lain sampai 100 panjang melintang lampu merah terabas. Jangan. Aturan kita dari Yamaha Plus Scorpio 30 maksimal. Artinya kalau masih 10 boleh. Yang berikutnya tidak menggunakan knalpot racing. Kenapa? Pada saat kecepatan tertentu itu akan menimbulkan polusi suara. Knalpot racing ya sobat. Knalpot racing dan itu juga nggak boleh dalam tata tertib berlalu lintas tidak boleh ya. diperkenankan kan begitu kan. Nah, berikutnya santunlah dalam berkendara. Santunnya seperti apa? Ya jangan geber-geber, gantinya klakson. Orang kalau klakson mungkin ada penghalang, ini nggak kan gitu kan. Kenapa? Klaksonnya mati kan gitu. Jangan kayak gitu. Santunlah berkendara. Klaksonnya knalpot ya jadinya. Memang kalau misalnya kita lagi bawa motor rame-rame kayak gitu, kayak ada adrenalin yang terpacu gitu kan. Iya. Wih lagi rame-rame nih, kita mau ngapain aja bebas nih gitu. Itu bener nggak sih kalau kira-kira bang-abang bicara seperti itu? Ya kalau misalnya yang kayak abang bilang tadi memang betul, kebanyakan sih ada juga begitu. Rame-rame kok kita menguasai jalan-jalan kok. Ada sih kebanyakan begitu, cuman ya untuk Yamaha sendiri mungkin ya kita belum tahu sih, belum pernah dengar sih
rider-rider yang ada di Yamaha seperti begitu. Semoga di komunitas kita tidak ada yang Semoga seperti itu, di ya. komunitas kita tidak Nah, ada. semoga oknum-oknum yang bikin arogan di jalan segeralah bertobat. Karena mengesalkan cuy. Abang-abang sendiri yang orang klub kesal juga ya. Ya, terkadang kita ke konvoy kita, barisan kita dipatahin atau ditekong sama orang touring yang lain. Nah, terkadang begitu, iseng dia. Kita misalnya 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, ada kelompok lain masuk ke barisan 3 kita. Lu ngapain? Kan gitu kan, ngapain? Pakai knalpot racing Pakai knalpot racing dan terciduklah atas nama kita. Padahal kita kan orang yang baik-baik kan gitu kan. Touring, Udah jamnya sholat kita berhenti. Udah sholat menunjukkan dulu. cara-cara berlalu lintas kita itu Nah, semua gitu. sudah ada nampak. Etika berlalu lintas pada dasarnya itu harus dinomorsatukan seperti pelopor kendaraan berlalu lintas pada umumnya. Maka dari itu kita di sini YRFI mengayomi teman-teman klub motor Yamaha untuk beretika lebih baik lagi dalam berkendaraan berlalu lintas. Itu dia. Jadi kalau misalnya klubnya sudah benar, biasanya membernya benar-benar juga nggak arogan di jalanan begitu ya Bang. Oke, berarti kesimpulannya kita sebagai rider memang harus menjunjung tinggi yang namanya etika di jalanan ya, apalagi saat touring gitu Bang ya. berlalu lintas. Saling menghargai sama pengguna jalan. Iya, betul. Ya, kalau ada yang masih arogan-arogan lagi di jalanan ya udahlah, dewasa lah ya. Oke, begitu aja informasi dari kami. Itu dulu ngobrol-ngobrol dari kami. Next video akan ada informasi yang menarik mengenai dunia motor dan dunia keseharian lainnya. Tuh, tetap hati-hati di jalan, stay strong, stay with me. We will ready.